Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, soleh-soleha. Hari ini hari Selasa, kita akan membahas pelajaran tematik kemarin ya. Kemarin kita sudah selesai membahas subtema 4 pembelajaran 1, maka hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 2. Soleh-soleha semua masih dalam keadaan sehat kan? Yang sedang sakit atau yang kurang sehat, kita doakan bersama-sama agar segera diberikan kesehatan seperti semula, agar bisa belajar seperti biasa. Baik soleh-soleha, kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberi kelancaran serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang ngantuk-ngantuk coba matanya dibuka. Itu ada setan yang menggelantung di mata soleh-soleha. Nah, kemudian soleh-solehah yang malas-malasan, ayo coba sekarang bangkit, berdiri, kemudian lompat-lompat sebanyak 5 kali agar menjadi semangat lagi. Oke, baik soleh-solehah, kita buka halaman 135. Kita baca bersama-sama. Ayo mengamati. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Nah, ini ada gambar keluarga besarnya Lani. Ada neneknya, ada kakeknya, ada ayah dan ibunya. Itu disebut dengan keluarga besar ya, soleh-soleha. Bedanya keluarga besar dan keluarga kecil adalah kalau keluarga kecil hanya terdiri dari kita, orang tua kita yaitu ayah dan ibu dan kakak. Nah, itu disebut keluarga kecil ya, keluarga inti saja itu. Nah, kalau keluarga besar mencakup semuanya soleh-soleha, mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, adiknya ayah, adiknya ibu, kemudian anaknya adiknya ayah yang disebut dengan sepupu. Nah, itu disebut dengan keluarga besar. Paham ya? Apa itu keluarga besar dan keluarga kecil? Kemudian balik halaman 136. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Menurutmu apa yang harus Lani lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Berikan 2 hal yang bisa Lani lakukan. Misalnya nomor 1, kalau kita diberikan hadiah atau diberi barang atau diberi apapun oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Nah, coba sebutkan 2 hal yang Lani lakukan ketika dia habis diberi boneka oleh neneknya. Yang pertama tadi adalah terima kasih. Yang kedua adalah apa? Silakan soleh-soleha tuliskan ya. Kemudian ayo berdiskusi. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Nah, seperti ini ilustrasi gambarnya ya. Kira-kira Udin mengatakan apa sama ayah ya? Berceritanya gimana ya sama ayah? Diskusikan dengan temanmu. 1, apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Kira-kira seperti apa Udin bilangnya sama ayah? Karena Udin mau meminta ayah membantu untuk mengerjakan tugas sekolah. Pasti harus dengan menggunakan kata tolong ya. Dan kedua, jika ayahnya membantu Udin, apa yang harus Udin katakan? Ceritakan di depan kelas. Nah, ini tidak usah ditulis ya, hanya kira-kira soleh-solehah tahu nggak bagaimana cara mengungkapkan atau meminta bantuan sama ayah, bunda, atau minta bantuan sama yang lainnya. Kira-kira seperti apa bahasanya? Pasti dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, yaitu
Ayah, tolong bantu Udin mengerjakan tugas sekolah ini, misalnya seperti itu. Kemudian ayah kira-kira jawabnya kayak gimana kalau Udin meminta tolong kayak gitu. Kalau misalnya ayah mau, berarti jawabnya, baiklah Udin, mari kita kerjakan tugas sekolah Udin bersama-sama gitu. Seperti itu ya. Tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Hanya untuk soleh-solehah paham bagaimana cara meminta tolong ya. Dan selanjutnya halaman 137, ayo berlatih. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Paman Udin membuat lomba lompat engklek, lompat dengan satu kaki. Pernahkah kamu bermain lompat engklek atau lompat satu kaki? Yuk kita main bersama. 1. Siswa berdiri berjajar di garis awal. 2. Berdiri dengan tegak, angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Kedua tangan saling menyeimbangkan. Nah, seperti itu gambarnya ya. Ini namanya bermain lompat engklek atau lompat dengan satu kaki. Dan keempat, kemudian peserta lomba lompat menuju garis akhir lomba. Nah, seperti kayak halnya kita lomba lari soleh-soleha, ada start dan ada finish. Tapi bedanya kalau lari ya kita dengan berlari, kalau lompat engklek ya kita berlombanya dengan menggunakan satu kaki. Seperti itu. Langsung kita membahas pembelajaran 3, halaman 140. Masih semangat ya soleh-soleha ibu? Ayo membaca. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Pada hari Minggu, siapa ini yang memakai bando? Kira-kira siapa ya? Kalau yang memakai bando ini adalah bernama Dayu. Nah, kalau ada gambar Dayunya kita sebutkan Dayu ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga matahari. Nah, Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ayah dan ibu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ayah dan ibu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu. Nah, seperti itu cara membacanya ya, karena di sini sudah ada keterangan gambarnya. Dayu, ibu dan ayah rumah berterima kasih, puji rumput dan bunga ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Pernahkah kamu membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu mereka? Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, Siti ini anak yang rajin banget ya, soleh-soleha. Semoga ibu doakan soleh-soleha juga rajinnya seperti Siti yang di buku ini ya. Nah, kita bantu Siti untuk membandingkan berat benda di rumahnya. Seperti ini. Di sini ada gambar bantal guling dan bantal kepala ya ini. Kemudian kita cari manakah yang lebih berat. Nah, sebelum kita tulis,
Sebelum kita bandingkan, kita tulis dulu jumlahnya ya. Jumlah benda yang ada di gambar sini. Ini misalnya guling ada berapa? Ada 1. Kemudian bantal kepala ada 2. Kira-kira bantal guling yang 1 sama bantal yang 2 beratan yang mana ya? Dan kita bisa lihat dari gambar timbangan sini, gambar bantal kepala lebih ke bawah, berarti artinya itu gambar atau benda yang lebih berat. Maka gambar yang lebih berat adalah gambar 2 bantal kepala. Nah, kemudian nomor 2 ada gambar sepasang sepatu dan sepasang sendal. Nah, kalau sepasang kita tuliskannya 1 saja ya. 1 pasang sepatu dan 1 pasang sendal, seperti ini Ibu contohkan. Di sini kita tulis 1, ini juga 1, tadi ini 1, ini 2. Nah, kira-kira sepatu sama sendal kan sama-sama ada 1, tapi pasti ada perbedaan karena berat masanya. Misalnya kira-kira sepatu sama sendal lebih berat mana ya? Pasti lebih berat sepatu ya. Kalau sendal itu ringan. Jadi gambar yang lebih berat adalah gambar sepatu. Nah, selanjutnya ada gambar kain pel. Dan apa ini ya yang ada embernya itu? Nah, Ibu nggak tahu namanya, kita tuliskan saja ini 1. Ini karena ini ada 2 ya, ember dan apa ya ini ya, kita tulisnya 2. Walaupun walaupun bendanya berbeda ya, tapi ini termasuk dalam benda dan bendanya ada 2. Nah, oke. Berarti yang ini gambar sapu soleh-soleha, yang ini gambar pelan, kita anggaplah seperti itu ya. Jadi yang 1 ada gambar 1 sapu, yang kedua ada gambar 1 ember dan 1 pelan, jadinya ada 2. Dan berat yang lebih dan benda yang lebih berat adalah yang ini ya, karena kita lihat dari timbangannya tuh yang ini ya, soleh-soleha. Selanjutnya gambar terakhir ada 2 ember dan 2 pengki, anggaplah itu pengki ya. Kita tuliskan dulu jumlahnya, ini 1, ini 2. Nah, sudah jelas yang lebih berat adalah gambar 2 ember. Oke, silakan disalin, kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Halaman 143. Menurutmu manakah benda yang paling berat? Menurutmu manakah benda yang paling ringan? Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Nah, di sini ada gambar ember, bantal, kemudian ember plus bantal. Di sini ada gambar ember plus bantal. Terus sampingnya pasangannya ada sepatu dan ember juga pengepel. Jadi beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Kira-kira mana yang lebih berat menurut soleh-soleha? Kalau menurut Ibu yang lebih berat adalah yang ini ya, karena bantal yang lebih berat di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Misalnya soleh-soleha tahu tidak yang terberat yang mana? Dari yang teringan. Yang teringan yang pertama adalah ember. Tulis di sini ember. Kemudian yang kedua adalah gambar mana yang lebih berat? Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, kita teruskan yuk. Gambar yang kedua teringan adalah gambar sepatu ya. Kemudian gambar
ember dan juga pengepel. Gambar terakhir yang terberat adalah gambar bantal. Tulis di sini ya. Tulis pertama ember, koma, sepatu, koma, kemudian pengepel, koma, dan bantal. Seperti itu ya. Aduh, kecoret. Nah, kita lanjutkan dulu membahasnya sedikit lagi. Coba kamu bandingkan benda-benda di sekitar kelasmu. Susunlah benda-benda itu dari yang terberat ke yang teringan. Tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Isi kegiatan mereka di tabel ini. Misalnya nomor 1, nama siswanya adalah Udin. Kegiatan membersihkan rumahnya adalah membuang sampah ke tempatnya. Nah, kemudian kemarin ada nih yang mengirimkan tugas, Askanio, misalnya nama siswa. Kemudian Askanio kegiatan membersihkan rumahnya ngapain? Kalau Aska kemarin ibu baca mencuci baju ya, kalau nggak salah, mencuci pakaian, boleh seperti itu. Kemudian nomor 3, apa kira-kira ya? Boleh kalian karang sendiri. Misalnya Ibu Ica kegiatan membersihkan rumahnya misalnya menyapu, seperti itu. Kalian isi 6 kegiatan teman-teman di sini. Boleh bertanya langsung, boleh dikarang juga boleh. Nah, terus halaman selanjutnya ada ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini. Nah, kita buat garis ya, atau kita tarik garis. Misalnya nomor 1 gambarnya ada siapa ini namanya? Beni ya. Beni sedang bermain layangan. Kira-kira kalau main layangan kita memakai sepatu apa? Apakah sepatu ini? Apakah sepatu ini? Bukan. Apakah ini? Iya, benar. Jawabannya kita memakai sendal jepit. Jadi kita tarik garis ke sini. Mohon maaf tidak rapi, soleh-soleha bisa menggunakan penggaris di rumah agar lebih rapi. Nah, selanjutnya ada gambar Edo dan Udin sedang bermain sepak bola. Nah, ini bermain sepak bola harus menggunakan sepatu ya, karena kalau tidak akan membuatkan kaki kita cedera saat menendang bola. Baik, manakah gambar sepatu untuk bermain bola? Sudah pasti semuanya tahu yang ini. Kemudian gambar Siti kayaknya mau bepergian. Nah, supaya aman Siti memakai sepatunya seperti ini. Nah, sisanya berenang. Sudah pasti kalau berenang memakai ini ya, yang fungsinya untuk berenang. Jadi dia seperti bebek sepatunya, kakinya ada selaput-selaputnya. Ya, bebek berenangnya lancar kan? Karena dia punya selaput di kakinya seperti sepatu ini. Oke, kita sudah kerjakan yang ini. Kita lanjutkan. Oh, sudah selesai soleh-soleha. Alhamdulillah. Tugasnya hari ini sudah dikerjakan bersama Ibu. Soleh-soleha hanya ditugaskan untuk menyimak, memperhatikan, serta menulis apa yang Ibu ucapkan tadi. Baik, semoga soleh-solehah paham apa yang Ibu jelaskan hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ajukan ke WA Ibu lewat voice note, telepon, atau video call juga boleh. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.